Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Ilmu Mustafa. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint UTS Manajemen Keuangan Internasional saya sebagai jawaban ujian akhir semester Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan multinasional atau MNC dalam mengelola risiko valuta asing, investasi internasional, dan pengelolaan aliran dana antar negara untuk mendukung ekspansi global dan mengoptimalkan keuntungan. Kemudian, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional atau MNC berperan dalam peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, lalu transfer teknologi, dan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia di pasar global. Kemudian, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN dapat meningkatkan integrasi ekonomi, mempermudah perdagangan antar negara, namun membutuhkan kebijakan moneter yang harmonis dan stabilitas ekonomi yang kuat di seluruh negara ASEAN. Kemudian, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Kurs mengambang bebas dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang tinggi, meningkatkan resiko valuta asing, dan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan Indonesia dalam hal pembayaran dan penerimaan internasional. Lalu, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran yang surplus dapat memperkuat mata uang negara, sementara defisit dapat melemahkan mata uang negara tersebut. Neraca pembayaran mencerminkan aliran dana internasional yang mempengaruhi nilai tukar. Lalu, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan atau MNC. Metode translasi digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri ke dalam mata uang perusahaan induk. Yang penting untuk konsolidasi laporan keuangan dalam MNC. Lalu, manfaat dari pembahasan PowerPoint di sini yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting manajemen keuangan internasional dalam mengelola risiko investasi dan ekspansi global perusahaan multinasional. Pemahaman yang lebih mendalam ini sangat bermanfaat untuk ekspansi global perusahaan multinasional. Lalu kemudian, pengetahuan tentang dampak sistem kurs dan neraca pembayaran terhadap stabilitas ekonomi dan bisnis, serta bagaimana perusahaan dapat mengelola fluktuasi mata uang. Lalu yang ketiga yaitu perspektif terkait strategi ekspansi bisnis dan bagaimana perusahaan dapat menghadapi tantangan dan peluang di pasar internasional. Lalu kemudian argumen tentang multinational company atau MNC dan teori keunggulan komparatif. MNC di sini, multinational company, dapat mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif karena teori ini berfokus pada keunggulan relatif yang dimiliki oleh suatu negara dalam produksi barang tertentu. MNC di sisi lain memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dan keunggulan di berbagai negara, memindahkan proses produksi ke lokasi dengan biaya terendah, dan menggunakan keunggulan pasar global
dan mengabaikan teori keunggulan komparatif yang menganalisis setiap negara secara terpisah. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang dialami oleh perusahaan global. Proses tersebut yang pertama yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar di sini mengidentifikasi pasar potensial dan milenial dan menilai kebutuhan serta keinginan konsumen di negara tujuan. Lalu, pemilihan strategi masuk. Pemilihan strategi masuk di sini yaitu memilih metode ekspansi yang sesuai seperti ekspor, lisensi, joint venture, atau pendirian anak perusahaan. Kemudian, pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko di sini yaitu menangani resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Kemudian, perubahan peraturan dan ketidakstabilan ekonomi di negara tujuan. Yang kemudian yaitu penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Penyesuaian produk dan strategi pemasaran merupakan hal untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan budaya dan preferensi pasar lokal. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol dan konsolidasi. Kontrol dan konsolidasi merupakan kegiatan memantau kinerja cabang internasional dan memastikan kesesuaian dengan tujuan perusahaan global. Baik, kemudian sistem mata uang mengambang, terkendali, dan fluktuasi kurs. Pada sistem mata uang mengambang terkendali, kurs dapat berfluktuasi tinggi. Tetapi, fluktuasi ini dikendalikan oleh intervensi pemerintah atau bank sentral yang dapat membeli atau menjual mata uang untuk menstabilkan nilai tukar. Meskipun demikian, kurs masih dapat mengalami volatilitas yang signifikan tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan moneter yang diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu alasan manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran. Untuk alasan manajer keuangan untuk neraca pembayaran penting untuk merencanakan strategi keuangan dan mitigasi resiko, terutama terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan aliran dana internasional. Defisit atau surplus dalam neraca pembayaran dapat mempengaruhi biaya modal dan kestabilan operasional perusahaan. Untuk di sisi investor sendiri, neraca pembayaran memberikan informasi tentang kesehatan ekonomi negara yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Surplus neraca pembayaran menunjukkan kekuatan ekonomi, sementara defisit dapat menandakan masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai investasi mereka. Jadi para investor itu akan selalu meneliti neraca keuangan untuk apa yang diinvestasikan, karena semakin kuat ekonomi sesuatu yang akan diinvestasikan tersebut, para investor akan semakin yakin untuk berinvestasi di tempat tersebut. Begitu pula sebaliknya. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Video ini merupakan video untuk ujian akhir semester kami pada mata uang Manajemen Keuangan Internasional S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia yang diajar oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, JFRM, JPOD sebagai dosen. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menonton. Atas perhatiannya, saya Ahmad Haikal Hilmi Mustafa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.